Shalom. Selamat Natal. Tuhan Yesus berkati kita semua, amin. Mungkin kalau nggak kenal nggak sayang begitu saudara ya. Perkenalkan dulu. Ya, terima kasih untuk atas undangannya Ibu Gembala Ibu Siani yang mempercayakan pelayanan pagi ini pada saya. Nama saya adalah David Samuel begitu saudara ya. Saya bukanlah siapa-siapa saudara, bukan hamba Tuhan yang terkenal, enggak saudara, saya ini masih belajar. Jadi saya dipercaya Tuhan di tahun 2013 menggantikan almarhum bapak saya yang berpulang di gereja GPI SDC saudara, atau Shalom singkatannya ya. Di sana saya menggantikan pelayanan almarhum bapak saya, Pendeta Soleman Manuwijaya. Memang saya tidak mempersiapkan diri untuk menjadi gembala saudara. Jadi saya mengejar ketertinggalan saya dengan belajar banyak hal. Dan sampai hari ini masih belum banyak mengetahui banyak hal saudara. Jadi kalau nanti nyampaikan firman kurang pemahamannya, mohon kesabaran. Saya masih belajar. Terima kasih untuk kesempatan di pagi hari ini. Firman Tuhan di pagi hari ini bertemakan umat yang apa saudara? Berdedikasi. Oh, ya. Mari kita lihat di dalam Lukas pasal 1 ayat 38. Lukas pasal 1 ayat 38 ditulis begini saudara. Kata Maria, sesungguhnya aku ini apa saudara? Hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut apa saudara? Perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Amin. Saudara, kata dedikasi ini adalah sebuah pengorbanan. Baik itu tenaga, pikiran, dan waktu. Semua kita korbankan itu untuk apa saudara? Ada satu tujuan yang mulia. Jadi seorang yang berdedikasi ini memiliki sikap yang siap untuk melakukan korban dalam segala hal. Pikiran, tenaga, dan waktu itu dikorbankan. Zaman sekarang saudara, dedikasi itu hampir langka begitu saudara ya. Tetapi dedikasi ini adalah hal yang sangat penting, tetapi tidak mudah dilakukan. Kita bisa bayangkan seorang yang berumah tangga suami istri tidak memiliki dedikasi, kira-kira bagaimana rumah tangganya saudara? Tidak ada kerinduan baik suami maupun istri di dalam mendedikasikan pada rumah tangganya, maka akan terjadi apa saudara? Kehancuran, keretakan rumah tangga. Andai kata anak tidak mendedikasikan hidupnya untuk taat akan perkataan nasihat orang tua, apa yang terjadi? Anaknya bisa hidup tidak dalam kebenaran. Jadi dedikasi ini sangat penting. Kita bisa lihat pemerintahan. Kalau ada orang-orang yang duduk di pemerintah, mereka tidak berdedikasi, tidak ada keinginan untuk berkorban tenaga, pikiran, dan waktu, kita bisa melihat mereka akan terlibat banyak kejahatan. Itu saudara ya. Makanya dedikasi ini adalah hal yang utama dan penting di dalam pelayanan kita sebagai umat Tuhan. Makanya mari kita akan belajar supaya dedikasi itu kita miliki. Kita harus perlu memiliki alasan yang kuat. Mengapa saya mendedikasikan hidup saya untuk melayani di gereja ini, untuk berjemaat di gereja ini? Tanpa alasan yang kuat, Anda tidak memahaminya diri sendiri, maka akan sangat sulit kita mau berkomitmen di dalam melayani Tuhan. Kita mau tertanam dan menghasilkan buah dari gereja ini. Makanya firman Tuhan pagi ini luar biasa, mengajak setiap jemaat untuk memikirkan kembali tentang arti dedikasi di dalam pribadi kita masing-masing. Bisa tampilkan slide berikutnya. Maria terpilih untuk mengandung Yesus Kristus adalah kasih karunia Allah. Itu dalam Lukas pasal 1 ayat 30. Siapakah Maria ini? Apakah dia orang yang sempurna? Apakah Maria ini seorang yang hidupnya luar biasa? Saya rasa tidak.
Maria sendiri ini adalah siapa, saudara? Seorang yang berdosa, bukan orang yang bebas dosa. Tetapi mengapa Allah memilih Maria dari sekian banyak orang perempuan pada masa itu? Dan Maria lah yang ditentukan oleh Tuhan untuk mengandung bayi Yesus Kristus yang adalah Tuhan, saudara. Mengapa? Itu adalah karena apa? Kasih karunia. Kasih karunia Tuhan. Kalau kita lihat, saudara, di ayat 47, Maria pun perlu juru selamat. Coba lihat di dalam Lukas pasal 1 ayat 47. Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Maria pun bukan orang yang sempurna. Orang yang juga mengalami kelemahan, dosa yang juga akan membawa dia kepada kematian kekal. Dia butuh juru selamat. Jadi berdasarkan apakah pilihan Allah ini? Berdasarkan kasih karunia. Setiap kita dipanggil pagi ini, bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat, kita ganteng, cantik, punya banyak hal. Talenta kita dalam melayani luar biasa, bukan itu. Tetapi karena kasih karunia Allah, Tuhan memilih kita. Amin, saudara. Karena kehendak Tuhan lah hari ini Bapak Ibu bisa beribadah. Nah, dalam pilihan Allah ini, slide berikut. Ingat, saudara, Allah tidak sembarangan atau asal pilih seseorang untuk dipercayakan rencananya. Memang Maria itu bukan orang yang sempurna. Dia juga orang yang perlu juru selamat. Dia juga orang yang berdosa. Tidak ada satupun manusia yang tidak berdosa di bawah kolong langit ini, kata firman Tuhan. Tetapi juga pilihan Allah tidak sembarangan, asal perempuan aja dia pilih untuk menyatakan rencananya, yaitu menurunkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan memilih berdasarkan apa ini? Tuhan sedang melihat apa ini di dalam pribadi setiap manusia, perempuan pada masa itu, yaitu apa? Kualitas dedikasi. Mari kita pikirkan pada pagi hari ini, saudara. Setiap saudara itu dipilih Tuhan untuk datang beribadah tempat ini. Tuhan memilih kita untuk dapat melayani, mengambil bagian, menjadi worship leader, menjadi pemain musik, menjadi soundman, menjadi multimedia, apa saja mungkin, mempersiapkan gereja ini, menjadi donatur, menjadi apa saja, terima tamu, atau apa saja, saudara, sebutkan sendiri. Penatua, diaken, itu sudah Tuhan yang pilih. Berdasarkan apa? Kasih karunia. Tidak ada hal yang menarik sebetulnya. Tetapi karena Tuhan melihat ada potensi dedikasi yang penting, yang akan dapat melangsungkan atau menjalankan rencana Tuhan di dalam pribadi kita. Ketika Tuhan melihat Maria, dia sudah tahu orang ini punya potensi yang luar biasa. Dia mampu mengerjakan rancangannya. Karena ada nilai yang sangat luar biasa di antara perempuan yang banyak itu, yaitu tentang dedikasi. Hari ini saya mendorong setiap saudara yang dikasih Tuhan, jemaat GPI Sulung, Anugerah Sulung. Saya mendorong setiap Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, mulai pikirkan tentang arti penting dedikasi dan pribadi kita masing-masing. Kalau kita hari ini datang tidak tahu alasan secara kuat, maka saya yakin engkau tidak akan memiliki dedikasi. Saya banyak melayani di gereja tempat saya melayani tentunya, karena jarang keluar sudah. Dannya di gereja. Saya memperhatikan silih bergantinya orang datang masuk keluar masuk gereja. Sebentar, seminggu ini datang beribadah, besoknya sudah tidak ada. Ketika dicek, saudara, merasa tidak nyaman ketika mendengar khotbah yang tajam dan keras untuk mendisiplin. Akhirnya dia mulai melepaskan dan mencari gereja yang lain. Saya tidak menyalahkan.
mencari gereja yang cocok, tidak menyalahkan. Tetapi yakinlah, tidak ada pernah ada gereja yang membuat saudara cocok. Di mana saja akan ketemu. Karena apa? Karena hatimu tidak siap untuk berdedikasi untuk Tuhan. Hari ini pastikan jemaat Anugerah Sulung ada jemaat yang siap untuk dibentuk menjadi seorang yang berdedikasi, sehingga kasih karunia Tuhan yang telah Tuhan percayakan, rancangan Tuhan itu dapat kita kerjakan bersama di gereja GPI Sulung Anugerah Sulung. Puji Tuhan. Apa itu saudara? Slide berikutnya. Bagaimana Maria mendedikasikan hidupnya pada rencananya, saudara. Jadi Allah kita itu Allah yang maha tahu. Seluruh kehidupan kita dari awal penciptaan sampai akhirnya Dia sudah tahu, saudara. Makanya saya mendorong pagi ini, ketika engkau sudah percaya Yesus Kristus, ayo serius. Karena Tuhan sedang mempersiapkan rencananya, sesuatu rencana dalam hidup kita. Hanya Maria yang dipercaya untuk menjadi Tuhan, Ibu Tuhan Yesus. Dipercaya. Dan Tuhan tidak salah pilih, karena dia adalah seorang yang mendedikasikan diri. Hari ini pelayanan apa saja, pekerjaan apa saja, itu Tuhan percayakan. Pelayanan saya, walaupun saya pendeta, tidak serta-merta saya melayani di atas panggung di mimbar. Pelayanan saya pada masa saya remaja diawali dari paling bawah. Saya mempersiapkan gereja, sapu pel. Kalau zaman sekarang ngepelnya kan pakai sodokan, saudara ya. Atau sekarang bisa pakai remote, sudah bisa nyapu, saudara ya. Elektrik semua, saudara ya. Zaman dulu harus jongkok ngepel. Dan gereja itu cukup lumayan seperti ini lebih besar, saudara. Agak sedikit kecilan, saudara. Dan ngepel satu-satu ngelapi bangku, dan bukan dari ini kayu, saudara. Zaman kuno itu kayu jatinya, kalau angkat itu mesti orang dua saking beratnya. Karena saya anak remaja, bukan seperti sekarang, saudara, berat saya 90 kilo. Kalau dulu masih 60-an begitu, kurus kering gitu, saudara. Itu harus angkat kursi, ngepel, lap semua, saudara. Setiap hari ini, dan tidak ada air, PDAM belum masuk. Saya harus beli dulu di daerah gang berikutnya, naik mobil, pakai jerigen, saya lepas di bangku tengah dan belakang saya lipat, saya masukkan 18 jerigen. Setiap minggu untuk isi air supaya jemaat bisa, kalau ke kamar mandi ada air. Itu yang saya lakukan, mulai dari pelayanan paling bawah. Bahkan tidak pernah bermimpi untuk bisa menjadi seorang song leader. Ketika saya ditunjuk untuk menjadi song leadernya anak sekolah minggu kaki, saya gemetar dan tahu harus ujian apa. Saya berkata, maaf Pak Guru, saya jangan ditunjuk jadi song leader, saya gemetar, saya tidak tahu cara mau nyanyi bagaimana. Tetapi saya mau mendedikasikan dan saya berkata, Tuhan, aku mau melayani Engkau, aku mau berikan diriku, aku mau seperti hamba Tuhan itu. Saya mau membuka diri saya. Tuhan mulai percayakan, Tuhan mulai tambahkan pelayanan. Dan puji Tuhan, ketika kita memiliki dedikasi, Tuhan mulai angkat dan menaruh kepercayaan dalam hidup saya untuk melayani lebih lanjut untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, saudara. Ini satu contoh bagaimana pentingnya dedikasi yang kita miliki. Pertama, saudara, bagaimana Maria mendedikasikan hidupnya ketika dia tahu rencana Tuhan sebagai seorang yang akan melahirkan Yesus Kristus. Yang pertama, sikapnya adalah berkomitmen. Ada komitmen. Mari kita lihat satu persatu dari ayat Lukas tadi ya, pasal 1 ayat 38. Yang pertama, yaitu Maria berkata begini, ketika dia tahu rencananya Allah dalam hidupnya, ketika malaikat Gabriel menyampaikan pesan Tuhan, ini responnya. Kata Maria, apa saudara? Sesungguhnya aku ini, saudara. Ini adalah sebuah kata komitmen, keseriusan, kesungguhan, kepeduliannya Maria, saudara.
adalah dari Roh Kudus. Ketika Maria mendengar rencana Allah ini, barulah timbul suatu apa saudara? Reaksi. Sesungguhnya aku ini. Dia mau bersedia. Ya, saya ini mau. Ini satu kata-kata komitmen, saudara. Coba kita lihat Lukas 1:28. Mengapa Maria bisa muncul satu komitmen seperti ini? Ini yang harus ada di dalam benak pikiran kita. Lukas pasal 1 ayat 28. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata apa saudara? Salam, hai engkau yang dikaruniai siapa? Tuhan menyertai engkau. Nah, ini menjadi alasan yang kuat untuk menjadi kita berkomitmen di hadapan Tuhan. Tahukah kita bahwa kita ini dikaruniai Tuhan? Engkau ini disertai Tuhan. Sejak awal ternyata Maria itu sudah disertai Tuhan, sudah mendapat karunia Tuhan, terus menerus dijaga. Saya yakin saudara, Maria itu nggak akan tahu ketika dia betul-betul berkomitmen dalam hidupnya untuk serius, untuk menjaga kekudusan, kesucian, cara hidup, sikap, perkataan, perbuatan dia jaga. Itu bukan kemampuannya dia, tetapi dia menurut akan penyertaan Tuhan. Dia terus suara Tuhan timbul di hatinya dan dia mulai ikuti, dia taati, dan dia tahu ini adalah karunia Tuhan. Makanya di ayat pasal 38 dia berkata, kata Maria, sesungguhnya aku ini. Kesediaan ini didasari bahwa hidupnya adalah dalam penyertaan Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, kita sulit untuk bisa berkomitmen di hadapan Tuhan kalau engkau tidak punya kesadaran bahwa selama ini yang pelihara hidup kita adalah Tuhan Yesus. Selama ini kita hidup di dalam karunia-Nya Tuhan. Pernahkah terlintas di pikiran kita pemeliharaan Tuhan yang spektakuler dalam hidup kita sepanjang masa COVID ini yang luar biasa? Tuhan sudah menjaga kita begitu luar biasa. Itu adalah karunia yang Tuhan percayakan. Apakah hari ini kau tidak akan membalas kebaikan dan kemurahan Tuhan dengan hidup berkomitmen? Mari kita meneladani. Seorang berdedikasi tentu akan berkomitmen dengan mengingat apa? Kebaikan, kemurahan Tuhan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Amin saudara. Kalau saudara belum menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan, saya katakan kita ini orang yang keterlaluan. Mengapa? Iya saudara. Banyak kali kita kan tidak nyadar kan, dipelihara begitu rupa oleh Tuhan sampai hari ini bisa ikut ibadah. Ada banyak teman-teman kita yang sudah berpulang, tidak lagi bisa merayakan Natal. Apakah mereka tidak dikasih Tuhan yang berpulang? Justru mereka dikasih Tuhan. Makanya yang kukasihi akan kupanggil pulang. Saudara dikasih, kalau kita hari ini diizinkan Tuhan untuk hidup, berarti apa? Seperti Paulus katakan, mati adalah Tuhan. Hidup untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Makanya kalau pagi ini kita diberi kesempatan untuk melayani, sungguh-sungguh serius saudara. Seperti hari ini akan menjadi hari terakhir kita. Kerjakan dengan semangat saudara. Amin. Bukan hanya hari Minggu. Gereja ini membuka kesempatan untuk kita dapat pelayan. Katakan saya bersedia. Ya, saya ini. Karena saya tahu bahwa hidup saya ini karena karunia Tuhan. Karena hidup saya hari ini karena apa? Disertai Tuhan. Tanpa pengetahuan seperti ini, komitmen kita akan seperti seorang anak-anak yang masih suka bermain-main. Hari ini dia berkata, ya saya mau, tapi besoknya sudah tidak lagi datang. Itu masih Kristen anak-anak. Saya mendorong saudara bukan menjadi Kristen anak. Mari kita belajar menjadi seorang Kristen yang dewasa rohani, yang siap untuk dipakai Tuhan. Rencananya digenapi dalam hidup kita masing-masing. Amin. Yes, itu yang pertama saudara. Mari kita berkomitmen. Yang kedua saudara, bagaimana Maria mendedikasikan hidupnya pada rencananya. Yang kedua adalah bersedia melayani saudara.
Lihat pada ayat 38 bagian B. Saya penggal-penggal saudara ya. Adalah hamba Tuhan. Jadi kalau tadi kata Maria, sungguhnya aku ini adalah apa? Hamba Tuhan. Status hamba menurut saudara itu bagaimana saudara? Di atas atau di bawah? Yang memimpin atau dipimpin saudara? Memerintah atau diperintah saudara? Selalu levelnya di bawah. Terhormat atau tidak terhormat saudara? Mana yang lebih terhormat? Tuannya apa hambanya? Tuannya. Selalu ada di level bawah. Perhatikan sikap Maria ini. Seorang yang berdedikasi harus memiliki sikap mau bersedia melayani sebagai seorang hamba, bukan sebagai juragan, saudara. Gereja ini kalau ada di antara kita yang datang masih memiliki sikap yang dedikasinya seperti tuan, juragan, mohon maaf, kita tidak cocok dengan hatinya Tuhan. Suatu kali gereja mengadakan renovasi. Karena renovasi, maka alat-alat semua peralatan gereja ini harus dipindah dulu sementara, diboyong. Dan salah satu anak pemuda hanya menjadi komando. Yang lain angkat semua, termasuk saya, kursi-kursi angkat. Kan tadi sudah saya ceritain, kursinya sangat berat, saudara. Orang dua kalau mau angkat. Hanya ada satu anak pemuda mau, ini kamu, ini tolong angkat ini tolong. Nah ini kamu kabel ini tolong digulung ya, gulung. Terus saya ngomong gini, enak kali kamu kerja. Kamu yang angkat, kamu tinggal tujuh. Tahu alasannya apa? Iya, nanti kalau saya angkat tangan saya ini kasar, mulus tadi. Loh ini cowok loh saudara, bukan cewek. Cowok. Saya ngomong, ya ampun, badanku sebesar itu takut tangannya kasar. Justru cowok cewek itu tidak senang tangannya halus. Senang tangannya apa? Kasar. Kenapa? Ini pekerja begitu saudara. Kalau yang lembut-lembut itu apa saudara? Seorang yang manja begitu. Ayo, ikut bantu-bantu akan. Aduh, jangan saya kok. Nanti tangan saya ini lecet semua. Ini coba lihat saudara. Dia senangnya apa? Memerintah. Ini bukan dedikasi. Seorang dedikasi siap melayani apa? Oke. Berada di bagian parkir siap. Saya waktu belajar di Korea, saudara. Itu seorang bos-bos itu yang pakai dasi yang katanya direktur apalah itu saudara ya, perusahaan-perusahaan ternama di Korea itu sudah. Itu jadi tukang parkir loh saudara. Saya baru tahu Pak itu punya perusahaan loh Pak. Oh iya itu dia mendedikasikan pelayanan untuk ngatur parkir. Wah bayangkan loh. Wah kerendahan hati itu dibutuhkan saudara. Lihat Maria ini. Ayo kita belajar dari Maria saja. Lukas pasal 1 Lukas pasal 1 43 sampai 44. Ditulis gini saudara. Aku ini sampai ibuku Tuhanku datang mengunjungi aku. Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahim melonjak kegirangan, saudara. Ya, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang? Jadi ini pujian siapa, saudara? Elisabeth kepada Maria ketika Maria mengunjungi ya kehamilannya Elisabeth pada masa itu kurang lebih 6 bulan. Jadi Yohanes yang di dalam kandungan itu melonjak kegirangan karena mendapat kunjungan dari seorang ibu Tuhan, Yesus, yaitu Maria. Dia mendapat pujian. Siapakah saya ini sehingga ibu Tuhanku memuji aku? Menurut kita orang ini orang hebat tak saudara? Mana yang lebih juragan, mana yang lebih saudara, karyawannya? Seharusnya Ibu Maria ini menjadi juragannya, bosnya saudara, pimpinannya. Karena yang dikandung ini Tuhan. Berbeda dengan kandungan Elisabeth. Dan dia mendapat pujian sanjungannya. Wow, keren begitu saudara. Luar biasa. Tetapi bagaimana sikap Maria? Apa yang menjadi sikap Maria ketika mendapatkan pujian seperti itu? Apakah
Apakah dia, iya aku ini loh, wah seorang Maria dipercaya Tuhan ada di perutku. Seperti itu? No, sudah. Lihat perkataan dalam Lukas pasal 1 ayat 46 sampai 47, saudara ya. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamat. Lihat sikap Maria ketika dapat pujian, dapat sanjungan, menjadi orang yang hebat, yang akan dikenal luas, menjadi berkat bagi banyak bangsa. Sikapnya, responnya, dia merendahkan diri dan dia berkata, jiwaku memuliakan Tuhan. Siapa yang menjadi kemuliaan dalam hidup Maria? Dirinya kah? No. Tapi Tuhan Allah yang mempercayakan hidupnya untuk dapat menjadi saluran berkat bagi banyak bangsa. Dia tetap merendahkan diri dan terus yang dimuliakan adalah Tuhan. Bagaimana sikap kita sebagai seorang yang berdedikasi pada pagi hari? Ketika Tuhan mulai mengangkat kita menjadi seorang yang melayani yang hebat, yang ternama, terluar biasa mungkin. Tetapi kita berkata semuanya adalah dari Tuhan. Semuanya karena Tuhan. Siapakah saya ini? Hamba yang tidak berguna. Maukah kita bersikap seperti itu? Sekalipun Tuhan percayakan banyak berkat, banyak karunia-karunia hebat di dalam diri kita, beranikah kita tidak berkata, jiwaku memuliakan Tuhan semua karena Tuhan? Sikap ini jarang, saudara. Ada banyak kali ketika seorang telah diberkati Tuhan, mulai tidak lagi beribadah. Kenapa? Gak level aku ibadah di sini. Aku ini sudah juragan besar, aku mau melayani atau beribadah di gereja yang lebih spektakuler. Dia tidak tahu semua itu dari Tuhan. Tanpa Tuhan dia akan sia-sia. Makanya pagi ini pastikan dedikasimu. Ketika Tuhan memberikan karunia yang luar biasa, katakan saya ini hambamu, saya mau melayanimu, saya mau terus berbakti dan beribadah di tempat ini. Itu tanamkan dalam diri kita masing-masing. Seorang berdedikasi tidak akan melihat gemerlapnya tempat lain, tapi dia akan terus fokus mengembangkan potensi seluruh jemaat di tempat ini terbangun dengan luar biasa. Karena kita adalah apa? Hamba. Pastikan pagi ini engkau adalah orang-orang yang siap melayani. Amin. Jangan putus ketika ada sedikit gesekan. Itu wajar. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Ketika ada kawan kita yang mulai menggesek kita, katakan puji Tuhan, saya semakin dipertajam Tuhan untuk melayani tempat ini. Amin. Jangan ngambek, saudara. Terus gak payu zaman sekarang ngambek-ngambekan itu. Yang ada, ayo kita sama-sama memperbaiki diri. Amin. Saya bukan orang sempurna, masih banyak kelemahan yang seringkali juga membuat jemaat hatinya terluka, dan saya mulai berkata, maafkan saya ya, kemarin kata-kata kurang pantas. Ya saya hari ini datang minta maaf, tolong dong ya, kasih maaf sama gembalamu. Saya kunjungi, saya doakan, ayo. Akhirnya dikasih lumayan, saudara. Apa itu namanya? Apa itu? Gorengan. Lumpia. Lumpia. Pak makan lumpia. Oh begitu. Kita mulai lagi membangun, saudara. Ini sudah bukan zamannya kita bos waktu gembala. Kamu yang datang. Enggak, saya datang, saudara. Saya naik motor pinjam, saudara. Karena tidak ada motor di gereja, kan tak kasih ke jemaat. Pak, aku gak ada motor, Pak. Ya wis bawa niku motor iset lah. Ya saya motor laki sudah ya. Karena ada jemaat sebelum Covid itu saya punya Honda Beat. Pak, aku wis tuwa, Pak. Motor itu tak jopo ini. Sepeda motor lakinya buat Bapak ya. Tambah duit, Pak. Ya. Jadi Honda Beat saya itu lebih baru besar. Ya untuk tambah ya dah. Saya tidak dapat lama, saudara meninggal. Yang tukarin motor itu meninggal. Terus saya tanya anak gimana? Ya Pak, terus nggak usah dibalik, ya udah. Akhirnya ada jemaat yang bodoh, saudara, anak perempuan. Kamu bisa motor lagi, guys, ya belajar. Jadi saya belajar ini tidak mau ini ya, bukan loh. Tapi saya sedang memberi contoh bahwa sekalipun Tuhan percayakan ini, itu bukan milik kita, dan kita mulai belajar melepas, saudara. Kita ketika ada jemaat yang datang dan itu dia merasa terluka, saya tidak pernah berkata, kamu yang harus datang minta maaf. Enggak, saya harus turun
untuk memberi teladan bahwa saya ini hamba, bukan siapa-siapa. Pastikan di gereja ini memiliki dedikasi yang mau siap melayani dan menjadi hambanya Tuhan. Amin. Tidak ada yang bos lagi ya. Yang ketiga, yang terakhir saudara. Wah, kok banyak Kak? Masuk dikit apa ya? Yang ketiga, yang terakhir saudara, yaitu orang yang berdedikasi adalah siap berkorban. Ketika Maria menyadari rencana Tuhan, dia berkata, aku siap berkorban. Apa korbannya? Lihat perkataannya. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ini tidak gampang saudara. Tidak sekedar mengucapkan begitu, yes selesai, enggak. Tetapi resikonya sangat besar. Apa itu resikonya? Ada dua paling tidak saya temukan di dalam Alkitab. Mungkin masih lebih saudara, tetapi dua saja cukup untuk menggambarkan bahwa pengorbanan Maria itu luar biasa saudara. Ketika dia tahu rencana Tuhan yang dipercayakan, dikaruniakan, lalu dia menyambutnya dengan dedikasi yang tinggi, yaitu siap berkorban. Apa itu? Yang pertama, kehamilan yang beresiko saudara. Resiko, lihat ini saudara, Lukas pasal 1 ayat 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai siapa? Yesus. Saudara, menurut beberapa penelitian, ya saya nggak terlalu yakin juga, tetapi jangan menjadi hal yang benar. Kira-kira saudara, Maria ketika bertunangan dengan Yusuf diperkirakan usianya antara 12 sampai 13 tahun. Usia masih remaja. Nah, kalau tiba-tiba di usia itu dia mengandung, kalau menurut catatan medis, kehamilan di usia yang remaja, yang belum cukup dewasa atau di bawah 20 tahun, itu sangat beresiko. Betul enggak? Nanti tanyakan ibu dokter ya. Suami, silahkan bertanya. Kalau saya membaca beberapa artikel, itu sangat beresiko, baik mental maupun postur tubuh. Tetapi lihat resiko ini, Maria tidak pernah menolak. Dia mau ambil dan dia berkata, jadilah menurut perkataanmu. Ini satu dedikasi yang luar biasa, saudara. Pengorbanan yang tidak main-main. Dan belum cukup itu. Lihat Lukas pasal 1 34-nya. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum apa saudara? Bersuami, masih tunangan. Tidak boleh ada hubungan badan. Belum saudara. Tetapi lihatlah, dia sudah mengandung. Dalam pertunangannya, apa kata dunia pada masa itu? Ketika seorang kedapatan berzina, apa hukumannya Taurat itu? Rajam batu sampai mati. Baik ibunya maupun anak di kandungan mati dua-duanya. Yusufnya selamat. Yang pilnya nggak tahu di mana begitu. Ini resiko yang luar biasa yang harus ditanggung pada saat itu, saudara. Dan Maria tidak berkata, janganlah jadi kehendakmu ya Bapak, janganlah jadi kehendakmu ya Tuhan. Jadilah menurut kehendakmu, aku siap tanggung resiko ini. Walaupun secara fisik belum. Baik juga nanti apa kata ahli-ahli Taurat, orang-orang tua-tua Israel, kepala rumah ibadah, saya harus menghadapi kematian. Raja batu yang belum pernah dia mimpikan sebelumnya, menjadi seorang Israel. Ini berbahaya, ini beresiko kehamilan. Tapi dia mau ambil tanggung jawab. Bagaimana dengan kita? Ketika di sana rencana Tuhan sedang diletakkan dalam hidupnya, apakah kita berkata, saya siap menanggung resikonya? Ketika Tuhan membawa kita, amin, papa mama saya dan koko membuka ladang pelayanan gereja di daerah Banyurit, di daerah Banyurit. Saudara tahu, di kampung itu, mohon maaf ya, suku Chinese-nya cuma tiga kepala keluarga, sisanya bukan. Dan orang Kristennya
Di kampung itu hanya kurang lebih 4 atau 5 warga. Lainnya bukan. Dan kami mendirikan gereja di sana. Dan itu adalah mayoritas Pelolema. Tahu Pelolema? Mayoritas. Dan setiap kali kalau kami membuat ibadah itu, lemparan batu itu selalu melayang, saudara. Karena mereka tidak suka ada gereja. Dan puji Tuhan, tidak ada satu batu pun yang kena kepalanya jemaat. Selalu lolos luput, saudara. Atau kalau enggak, kami di depan gereja itu selalu tetangga itu senapan burung itu nembaki cecek di depannya gereja. Bayangkan, cecek di depan gereja pun ditembak, saudara. Jadi itu teror yang kami harus ada. Papa mama saya setiap kali kami ada masalah diarak, saudara. Papa mama itu dikerubungi orang banyak di kampung itu, diarak ke balai RW, diancam mau dibakar, mau dilempari batu, mau dibunuh dan seterusnya, saudara. Aniaya tiap hari kami perhatikan. Beresiko mendirikan gereja di tempat itu, belum lagi cacian mereka ketika kami tidak punya makanan. Karena memang jemaat yang kami layani bukan jemaat kalangan atas yang mempunyai banyak uang. Tidak, kami melayani orang-orang di bawah kolong jembatan. Apa saya senangannya itu, saudara? Membawa jemaat-jemaat yang sederhana kepada Tuhan. Dan dilayani karena nggak ada yang perhatikan pada masa 70-an itu. Singkat cerita, saudara, kami harus berpuasa untuk tidak makan. Dan puji Tuhan, Tuhan tidak pernah biarkan umat yang menderita terlalu lama. Tuhan kirim di pagi hari satu becak itu penuh dengan beras. Sampai tetangga ngomong, gereja memang tutup, ganti toko sembako. Enggak Pak, Bu, tetap gereja. Tapi gereja membagi beras kepada. Hari itu kita bisa makan. Piring cuma 2, gelas cuma 2. Kalau ada tamu pendeta dari luar kota, kami tunggu mereka habis selesai makan, baru sisanya kami makan. Itu kami alami, saudara, bertahun-tahun di tempat yang sangat mengerikan. Sewaktu-waktu nyawa kami taruhannya. Itu beresiko. Dibutuhkan satu dedikasi yang mau berkorban untuk Tuhan. Tetapi lihatlah, orang yang memiliki komitmen untuk terus mau berkorban, Tuhan juga membawa ke tempat yang lain. Dan hari ini saya tinggal satu lokasi yang dulu sunyi, sepi, gak ada tetangga, saudara. Bahkan saya juga mau menangis karena saking sepinya gak ada penduduk, saudara. Di daerah Duku Kupang Barat, dekatnya Maijen Sungkono, tahun 80 itu sunyi, saudara. Maijen itu masih satu arah, satu jalan dibuat 2 arah. Tol gak ada, saudara. Di sanalah Tuhan tempat. Dan kami boleh menikmati sukacita karena gak ada tetangga, bebas mau memuji Tuhan kayak apapun. Jemaat akhirnya kami bawa di tempat yang sunyi itu. Puji Tuhan, sampai hari ini gereja itu tetap berdiri. Dan nanti kami tahun depan ini memulai kembali yang di daerah kampung itu. Kami mau buat gerakan di sana. Amin. Ayo berkorban. Korban yang kedua apa? Perjalanan yang berbahaya. Coba saudara perhatikan Matius pasal 2, saudara. Maria ini bukan hanya soal fisiknya, ancaman, tetapi lihat Matius pasal 2, perjalanannya berbahaya, saudara. Matius pasal 2:13. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman padamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk apa, saudara? Membunuh dia. Jadi bukan hanya soal bagaimana proses kelahirannya, tubuhnya belum siap, bentangnya, semuanya dia mau berkorban, tetapi juga di dalam kehidupan atau selama dia mengandung, ini terus dalam perjalanan berbahaya. Enggak ada tempat yang nyaman bagi Maria. Sejak dia berkata, jadilah menurut perkataan. Maka di tempat ini sulung anugerah sulung mau berkomitmen, mau mendedikasikan untuk berkorban bagi Tuhan. Bukankah Yesus telah mati, berkorban, menyerahkan nyawa untuk kita diselamatkan? Apa yang dapat kita korbankan bagi Tuhan? Meminta persembahkan tubuh, persembahkan di altarnya Tuhan. Hidup kita ini bukan kita lagi, tapi siapa? Kristus yang hidup di dalam kita. Dan hidup yang kita hidup ini karena apa, saudara? Karena iman di dalam Yesus. Tidakkah kita hari ini berkata, Tuhan, hidupku berharga karena Engkau telah berkorban.
dan saya mau memberikan hidup saya untuk Tuhan, melakukan rencana Tuhan. Amin saudara, bukan rencana kita lagi. Kalau engkau bekerja di perusahaan itu adalah rencana Tuhan. Jadilah terang. Kemarin ada jemaat ngomongin, Pak, ternyata aku tahu Pak kerjanya bosku sekarang itu apa? Apa Mas? Mafia Pak, maklar karsus. Aku gak tahu Pak, mau metu. Kamu ditempatkan Tuhan di sana untuk jadi terang. Layani bosmu, doakan dia. Jadilah terang bagi Tuhan di tempat usaha. Saya dorong, dia sudah katakan sudah. Waduh Pak, enggak Pak. Aku enggak, rohku enggak. Oh bukan, Tuhan sudah tempatkan kami. Ayo layani dia sampai dia bertobat. Saudara, kalau engkau hari dikaruniai Tuhan apa? Jangan pernah berkata ini bukan dari Tuhan. Coba engkau boleh tanya Tuhan. Dan saya percaya Tuhan tidak sembarangan memilih saudara. Hanya saudara yang dipilih untuk melakukan rencananya. Amin. Yes. Kiranya firman Tuhan ini membawa kita semakin berdedikasi di dalam ladang Tuhan yang semakin menguning. Tuhan Yesus berkati.